TNI batalkan mutasi 7 pimpinan TNI, salah satunya anaknya Pak Tri Sutrisno. Mengapa ini terjadi? Baru kali ini semua dibuat heboh. Biasanya temanya profesional. Ini informasinya temanya juga profesional. Tetapi mengapa kok bisa? Apakah ada hubungannya dengan tema para purnawirawan TNI kemarin yang memberikan usulan terhadap negeri ini? Atau ya ini memang ada kesalahpahaman atau kesalahan prosedur sehingga terjadi dikembalikan lagi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mutasi itu biasa di semua lembaga. Namun ketika dibatalkan mutasinya, mungkin semua bertanya-tanya ada apa? Biasanya TNI itu profesional melakukan sebuah keputusan mutasi, pergeseran orang, kenaikan pangkat seseorang, itu adalah profesional. Tetapi ini dibatalkan. Apakah ini karena ada isu politik, maksudnya politik masuk di dalamnya, atau memang ini adalah ada kesalahan prosedur atau ada kesalahan keputusan sehingga perlu di-cancel, dibatalkan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita putuskan mengapa ini terjadi. Pertama kita lihat di CNN Indonesia. DPR soroti anak Tri Sutrisno Legend Kunto batal dimutasi. Ini adalah sebuah berita yang tentunya menghebohkan ya. Bahkan sampai DPR yang biasanya itu ya oke saja, tapi ini mencorotinya. Kemudian yang kedua adalah yang ada di Kompas, kisah mutasi anak Tri Sutrisno yang batal dan spekulasi yang beredar. Wah, ada beberapa pikiran spekulasi. Selanjutnya yang ada di Tempo, CNN dahulu. Judulnya adalah alasan TNI batal mutasi 7 pasti, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo. Dan yang terakhir kita lihat di Republika, Panglima TNI revisi keputusan, Legend Kunto Arif batal dicopot dari Pangko Kepilhan 1. Kalian pilih yang mana? Kita ambil yang CNN, tapi tetap yang lain akan kita cuplik. Alasan TNI batal mutasi 7 pati termasuk Legend Kunto Arif Wibowo. Ini tentunya menjadi heboh. Jakarta, CNN Indonesia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan mutasi 7 perwira tinggi termasuk Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo. Putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini semula dimutasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Pangko Kepilhan 1 ke Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Jadi menjadi staf khusus. Staf khusus itu noncok ya, hanya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan dengan pembatalan ini maka Kunto tetap menjabat Pangko Kepilhan 1. Kristome mengungkap alasan pembatalan mutasi yang
tertuang dalam keputusan Panglima TNI itu. Kita lihat seperti apa alasannya. Menurutnya, perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang. Ia juga mengatakan dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tertinggi terkait. Jadi bahasanya itu belum memungkinkan untuk ditinggalkan, iman-iman. Kemudian murni berdasarkan kebutuhan organisasi, tour of duty, tour of area, dan telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti. Publik menyoroti mutasi TNI kali ini terutama pergantian jabatan Kunto. Pasalnya Kunto baru menjabat 4 bulan sejak dilantik Januari 2025 lalu. Selain itu, jabatan Kunto sebagai staf khusus KSAD juga dipertanyakan untuk seorang jenderal bintang 3. Ada pula orang yang mengaitkan mutasi ini dihubungannya dengan ayah Kunto, Tri Sutrisno, yang sebelumnya turut menandatangani 8 poin tuntutan yang dikeluarkan Forum Purnawirawan TNI. Salah satu poin tuntutan ini adalah soal pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka oleh ini lanjutan 1, 2, 3. Selanjutnya kita baca yang di Kompas TV, kisah mutasi anak Tri Sutrisno yang batal dan spekulasi yang beredar. Ini seperti apa yang spekulasinya? Padahal hanya 1 hari sejak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi terhadap Letjen Kunto Arif, keputusan itu dibatalkan. Padahal berdasarkan keputusan, Kunto Arif dimutasi jabatannya menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kemudian keputusan ini tertuang dalam sekian. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigade Jenderal Kistromi yang tadi klarifikasi, namun cerita mutasi kemudian dibatalkan itu menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Hal ini merujuk pada posisi Kunto Arif yang anak Tri Sutrisno, di mana ayahnya ikut menandatangani 8 tuntutan kepada pemerintah, salah satunya minta pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Tri Sutrisno adalah Panglima TNI dulu, ABRI di zaman Orde Baru, yang juga tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Pengamat komunikasi politik, bla 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 bla. Cinta masyarakat luar negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi, yang ada di jagat negeri ini. Bagaimana kalian? Apakah kalian setuju dengan spekulasi yang ada di media tadi? Atau ya ini adalah profesional dan belum waktunya dimutasi atau dicopot? Menurut analisis saya, pertama, bahwa semua sepakat keberadaan TNI termasuk Polri dalam proses mutasi itu adalah hal yang profesional yang harus diutamakan, terkait dengan kebutuhan untuk bagaimana TNI lebih profesional. Mengapa? Karena itu yang bisa diharapkan untuk bisa menetralisir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai politik itu masuk wilayah TNI, karena sangat bahaya. Mengapa? Tema politik sama tema TNI sebetulnya sama substansinya untuk mengawal negeri ini, bangsa ini. Tetapi ada perbedaannya. Kalau politik itu tentunya identik dengan kepentingan para elit yang ada di negeri ini. Ya, kepentingan bukan berarti negatif ya, tapi kepentingan yang semuanya menawarkan kebaikan, tetapi dengan caranya masing-masing. Tetapi kalau TNI
Ya tidak boleh berdasarkan kepentingan, tetapi adalah memang mengawal untuk negeri ini. Intinya bahwa TNI sangat tidak elok jika wilayah politik masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, apa yang beredar tadi terkait dengan wacana yang ada di luar, itu menurut saya tidak diperbolehkan untuk dikaitkan dengan proses mutasi pencopotan seorang prajurit TNI, siapapun itu. Tentunya tidak pada saat sekarang aja, kapanpun. Apalagi yang bersangkutan itu tidak ada hubungannya. Yang bersangkutan adalah TNI yang aktif, bahwa ada mertua, ada orang tua, ada saudara, itu kan di lainnya. Mungkin ada pertanyaan, ya kan sangat mungkin ada hubungannya. Ya mungkin aja, tetapi selama yang bersangkutan itu menampilkan profesionalisme, maka itu yang harus ditampilkan. Bahwa ada sebuah gerakan yang ada di luar, selama seseorang itu tidak terlihat secara real, tidak terbukti bahwa dia itu ada hubungannya, maka ya tidak boleh. Meskipun rame seperti tema yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI dengan 8 tuntutan yang ada. Kalau dalam dalam demokrasi itu biasa, jadi tuntutan. Jadi bukan yang bersangkutan. Menurut saya ya ini perlu menjadi pembelajaran, tidak pada saat sekarang, sampai kapanpun. Siapapun pemimpin yang ada di negeri ini, itu harus dilakukan supaya harapannya TNI betul-betul profesional. Kemudian yang ketiga, selanjutnya muncul berbagai isu terkait dengan hal tersebut. DPR soroti anak Tri Sutrisno batal dimutasi, kemudian terkait dengan apa gerangan yang menjadi itu kisah mutasi anak Tri Sutrisno yang batal dan sebuah yang beredar. Maka supaya ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak mengarah kepada TNI yang tidak profesional, maka ya ini sebetulnya tidak hanya pada wilayah TNI saja. Wilayah dalam konteks mengelola negeri ini yang di situ bukan karena bukan ada hubungannya dengan politik, maka seharusnya ya dunia profesional. Memang definisi partai politik salah satunya digunakan untuk menghadirkan para calon pemimpin di negeri ini. Tetapi itu kan di wilayah ketika pemilu atau di wilayah ketika proses perjalanan, tetapi tidak ada hubungannya dengan struktur yang ada di TNI. Bahwa TNI itu ya bagaimana mengawal untuk negeri ini terkait dengan kepemimpinan politik ya wilayah lain. Sehingga jangan sampai ada spekulasi yang beredar yang negatif. Meskipun mungkin semua kemudian mempunyai persepsi, apresiasi, atau review yang sangat beragam. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di proses mutasi yang dibatalkan kemarin, khususnya 7 orang. Sebenarnya banyak yang dimutasi, tapi 7 orang yang dibatalkan. Semoga saja ini tidak terjadi pada periode perjalanan selanjutnya. Ini juga menjadi sebuah catatan yang menampar terhadap kita bersama ketika misalkan ada inisiasi yang negatif terhadap negeri ini, khususnya politik terlibat. Jangan sampai like and dislike menjadikan para elit di negeri ini menjadikan orang itu menjadi tidak profesional, padahal mereka adalah orang-orang di wilayah profesional. Sekali lagi, permainan politik boleh, tapi tidak masuk ke wilayah dunia profesional, khususnya TNI. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.
Sampai jumpa.